Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Luciana Sari. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang koneksi antar materi modul 1.1. Konsep utama pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, pendidikan yang berpihak pada murid. Salah satu konsep utama Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berfokus pada murid. Ia meyakini bahwa pendidikan harus mempertimbangkan kepentingan, kebutuhan, dan potensi individu siswa. Pendidikan bukanlah tentang mengisi siswa dengan pengetahuan, tetapi lebih kepada pengembangan kepribadian dan potensi mereka. Kemudian, pendidikan sepanjang hayat. Ki Hajar Dewantara mendorong ide bahwa pendidikan tidak terbatas pada batasan usia atau waktu tertentu dalam hidup. Ia mendukung konsep pendidikan sepanjang hayat, yang berarti bahwa belajar harus terus-menerus berlangsung sepanjang hidup. Ketiga, pendidikan untuk kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan individu yang merdeka, baik secara intelektual maupun emosional. Pendidikan harus membantu siswa menjadi pribadi yang mandiri dan berpikir kritis. Selanjutnya, pendidikan yang menjunjung tinggi nilai budaya dan kearifan lokal. Ki Hajar Dewantara menghargai dan mendorong penggunaan budaya dan kearifan lokal dalam pendidikan. Ia berpandangan bahwa pendidikan harus mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi setempat. Yang selanjutnya adalah pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan karakter. Ia percaya bahwa pendidikan harus membantu siswa mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian yang baik. Pendidikan aktif, kreatif, dan sesuai zaman. Ki Hajar Dewantara mendukung metode pembelajaran yang aktif dan kreatif, yang mendorong siswa untuk berpikir mandiri, berkolaborasi, dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Pendidikan juga diharapkan mempertimbangkan masa atau zaman di mana siswa hidup dan berkembang sehingga pembelajaran yang diberikan relevan dengan konteks zaman. Dan yang tidak kalah penting adalah pendidikan yang demokratis. Ki Hajar Dewantara mendorong pendidikan yang demokratis di mana semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Ia berusaha menghapuskan hambatan sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat menghalangi akses pendidikan. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas yang pertama hanyalah transfer materi pelajaran saja. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang kedua, pembelajaran diukur dari ketercapaian KKM atau kriteria ketuntasan minimal saja, sehingga apabila siswa sudah memenuhi KKM, maka dia dianggap sudah menuntaskan pembelajaran tersebut, dan hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Murid sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran dipusatkan pada guru dan kurang memperdulikan apakah murid sudah benar-benar memahami pembelajaran tersebut, dan hanya meminta siswa seringkali menghafal materi saja. Guru juga kurang mempertimbangkan minat dan bakat siswa. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa apa yang selama ini saya pikirkan dan saya lakukan masih kurang tepat. Pembelajaran yang saya lakukan seharusnya lebih menyeluruh, tidak hanya mempertimbangkan aspek kognitif saja, melainkan juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya tempat siswa tinggal. Alih-alih hanya sebagai objek pembelajaran, murid atau siswa semestinya menjadi subjek pembelajaran. Mereka harusnya memiliki kebebasan untuk berekspresi, diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat,
diberikan kesempatan untuk berkreasi, dapat mengembangkan minat dan bakat mereka, serta belajar dengan nyaman dan gembira. Pada pendidikan yang berpusat pada murid, maka guru diharapkan berperan sebagai fasilitator. Guru hendaknya mengajar dengan sabar dan dengan ketulusan hati memprioritaskan murid. Guru mengenali karakteristik muridnya, guru menghargai segala perbedaan yang ada pada murid, dan guru menuntun murid tumbuh sesuai kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid atau student centered. Menerapkan pembelajaran abad 21 di mana siswa dapat atau diharapkan untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Selain itu, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, dan guru mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan murid. Pada pemikirannya, Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak sebagaimana mendidik rakyat. Kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Terima kasih. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru.